Manajemen PT Buma International Group Tbk mengatakan penerbitan global bond menjadi bagian dari strategi Buma untuk memperpanjang profil jatuh tempo utang. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Buma International Group Tbk atau DOIT berencana menerbitkan surat utang global senilai maksimal 500 juta dolar Amerika Serikat. Di mana langkah ini dilakukan melalui anak usaha PT Bukit Makmur Mandiri Utama yang akan menerbitkan fixed rate notes dan dicatatkan di Singapore Exchange. Dikutip dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Buma International Group Tbk atau DOIT mengatakan penerbitan surat utang ini termasuk transaksi material karena nilainya mencapai 495,66% dari total ekuitas konsolidasi yang perseroan yang sebesar 100,87 juta dolar Amerika per 30 Juni 2025. Dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk pembiayaan kembali utang yang ada, kebutuhan umum perusahaan serta pembiayaan potensi akuisisi di masa mendatang. Surat utang ini akan memiliki tenor maksimal 5 tahun dengan bunga tetap hingga 10% per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan. Penerbitan akan dilakukan di luar negeri sesuai Rule 144A dan Regulation S dari Securities ACT. Manajemen juga menegaskan surat utang ini tidak ditawarkan di Indonesia dan tidak termasuk penawaran umum di pasar domestik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal maupun POJK 30 Tahun 2019. Adapun surat utang tersebut dapat dijamin dengan corporate guarantee dari anak perusahaan yang dimiliki minimal 99% oleh perseroan. Rencana penerbitan ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUU PSLB yang dijadwalkan di 27 November 2025. Manajemen PT Buma International Group Tbk mengatakan penerbitan global bond menjadi bagian dari strategi Buma untuk memperpanjang profil jatuh tempo utang, meningkatkan fleksibilitas keuangan, serta mempertahankan akses ke berbagai sumber pendanaan internasional. Adapun per 30 September 2025, Northstar Tambang Persada Ltd milik Patrick Waluyo tercatat sebagai pemegang saham mayoritas DOIT dengan kepemilikan 38,22%. Selain itu, PT Trimegas Sekuritas milik Gary Paugi Thohir tercatat sebagai pemilik 6,59% saham DOIT. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham DOIT lebih dominan bergerak di zona hijau meskipun tekanan dalam kembali terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham DOIT di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp338 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan saham DOIT penguatan lebih ke arah terbatas, masih bertahan di zona hijau di 334, 10 lewat 5 menit, melakukan lompatan yang cukup signifikan ke level 342 intraday tertinggi hari ini. Pada penutupan sesi pertama menguat terbatas ke 338 dan pembukaan sesi kedua menguat tipis ke 340. Saat ini di 338 menguat di 1,20%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham DOIT dalam beberapa bulan terakhir dan tampaknya sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Di 15 April, saham DOIT masih diperdagangkan di 410. 7 Mei melakukan penguatan yang cukup signifikan di 515. Juni, Juli, Agustus, September hingga 17 Oktober ini mengalami tekanan yang cukup dalam, sempat ke Rp314 per saham, dan perdagangan ini mencoba untuk bangkit kembali di level 340 dan 338 posisi pergerakan beberapa menit jelang penutupan. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 1,07 kali, PSR di 0,11 kali, PBV di 1,66 kali, dan PCFR di 0,98 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.
Ke topik pilihan, pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di sesi 1 Rabu namun masih mampu bertahan di level 8.200-an meskipun saat ini sudah kembali di 8.100-an pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan terbebani pelemahan sektor barang baku dengan saham emiten emas kompak koreksi di tengah harga komoditas anjlok dalam usai sentuh rekor tertinggi baru. Indeks harga saham gabungan makin tertekan 0,36% di level 8.208,796 hingga akhir perdagangan sesi 1 Rabu 22 Oktober 2025. Pelemahan IHSG ini disokong sebagian indeks sektoral dengan sektor dengan pelemahan terdalam dicetak IDX sektor barang baku anjlok 2,1%. Disusul IDX sektor kesehatan turun 0,63%, IDX sektor keuangan melemah 0,34%, dan IDX sektor teknologi turun 0,33%. Sementara IDX sektor properti dan real estate melonjak 3,23%. IDX sektor perindustrian naik 2,9% dan IDX sektor barang konsumen primer melaju 2,11%. Sektor barang baku melemah paling dalam, terbebani koreksi saham emiten emas di tengah harga komoditas anjlok dalam. Di hari Selasa, harga emas spot ditutup anjlok 5,2% ke level terendah dalam satu minggu di 4.125,22 dolar Amerika per troy ounce. Penurunan paling tajam sejak Agustus 2020. Tekanan terjadi karena investor melakukan aksi ambil untung di tengah harga emas yang sudah mencetak rekor tertinggi di sesi sebelumnya. Dikutip dari data RTI, hingga perdagangan sesi 1 Rabu, saham PT Aman Mineral Internasional Tbk ditutup melemah 3,26% di Rp7.425 per saham. Saham PT Arci Indonesia Tbk ditutup melemah 3,77% di Rp1.275 per saham. Sementara PT G Resource Asia Pasifik Tbk ditutup melemah 4,07% di Rp590 per saham. Saham PT Bumi Resources Mineral Tbk tertekan 4,17% di Rp920 per saham. Saham PT Aneka Tambang Tbk turun 3,04% di Rp3.190 per saham. Saham PT Merdeka Copper Gold koreksi 3,80% di Rp2.280 per saham. Saham PT Merdeka Gold Resources Tbk turun 4,84% di Rp4.130 per saham. Dan saham BRMS ditutup melemah 4,17% di level Rp920 per saham. Dikutip dari Bloomberg, Kepala Perdagangan Makro Buffalo Bio Commodity Frank Monkamp menyebutkan penurunan harga emas dipicu kombinasi sinyal teknikal yang kuat. Pelemahan saat ini justru menjadi landasan bagi kenaikan berikutnya. Di sisi lain, analis komoditas BMO Capital Market Helen Amos menambahkan, penutupan pasar di India selama perayaan Diwali turut mengurangi likuiditas global, mengingat India merupakan konsumen emas terbesar kedua di dunia. Berbagi sumber IDX Channel.